pengenalan saya yang pertama terhadap Tuan Manulang yang membuat saya merasa beruntung adalah ketika saya menulis tesis saya di Gajah Mada. Jadi saya merasa punya hutang bekerja di sebuah NGO yang bergerak di bidang agraria dan masyarakat adat. Dan waktu itu saya beranikan untuk menulis tesis tentang perlawanan masyarakat Batak, Toba atau Tapanuli bagian utara melawan Indorayo. Tuan Manulang ini menurut saya adalah seorang pahlawan yang komplit ya. Komplit karena dia tidak hanya menjadi seorang jurnalis, dia orator, dia penulis, tapi dia juga organizer kan. Dia organizer karena bisa mengadakan perlawanan, demonstrasi seribuan, membuat petisi dan lain-lain. Tapi selain itu juga ya dia seorang feminis ternyata. Ya, ada memang kesalahan di buku dan itu sudah dijelaskan oleh Pak Sihombing, PTD Sihombing. Di buku lain Kastel disebut dia istri kedua gitu. Padahal sebetulnya adalah istrinya yang sudah meninggal, istri pertama lalu dia menikah lagi. Saya kira itu sesuatu hal yang lumrah saja. Nah, jadi dalam putusan-putusan Kongres Hatopan Kristen Batangnya dia juga seorang feminis karena ternyata HKB memperjuangkan hak-hak perempuan untuk menerima warisan. Dan di dalam orang Batak yang paternalistik kan itu sesuatu yang sulit mengerti gitu. Karena kita punya marga yang dimana anak laki-laki lah yang pembawa marga keluarga. Nah, Tuan Manulang itu lahir di Peana Jagar, Siwaluo Putarutung. Lalu diceritakan di buku Pak PTD Sihombing itu bahwa pada masa kecilnya dia mengikuti sekolah di Pargudungan ya, milik misi atau misionaris di Peana Jagar. Nah, lalu pada umur di bawah 10 tahun itu atau 12 dia sekolah anak raja. Dan ini pun di Kastel disebut dia sebenarnya sekolah pertukangan dan percetakan, tapi itu dikoreksi oleh Pak Sihombing, dia sekolah anak raja. Lalu pada umur 18 ketika dia dipecat dari sekolah anak raja itu, disitulah dia bersama temannya yang disebutkan oleh teman-teman tadi sudah menerbitkan Binsar Sinondang Batak. Jadi kita bayangkan umur 18 tahun dia sudah bisa menerbitkan sebuah surat kabar bersama teman-temannya, dan itu isinya mengkritik misionaris yang dianggap terlalu semena-mena, dan juga ada persoalan-persoalan keuangan ya dari dana-dana subsidi. Ya, sekarang mungkin BOS lah namanya ya, BOS yang diberikan oleh pemerintah kolonial melalui misionaris RMG atau Batak Mission. Lalu ketika dia sudah menerbitkan itu, tidak lama kemudian, tidak bertahan lama, lalu dia sekolah ke Singapura. Ya, ini menunjukkan bagaimana kemampuan ekonomi keluarganya yang saya kira cukup kaya. Dan kemudian dia menikah, selama 6-7 tahun dia di Bogor, Jawa Barat, dan disinilah dia bersentuhan dengan tadi Abdul Muiz dan tokoh-tokoh syarikat Islam. Lalu dia pulang dan menikah kembali, dan pada tahun 1917 dia kembali ke Balige, memilih tinggal di Balige. Disitulah dia mendirikan Hatopan Kristen Batak yang kita sebut-sebut sebagai organ perjuangan pertama yang bersifat Kristen di Tanah Batak. Lalu 2 tahun kemudian dia menerbitkan Suara Batak dan dia dipenjara seperti sudah disinggung tadi, dan seterusnya. Ini adalah tahap di mana dia terlibat dalam gerakan dan kependetaan di gereja, dan meninggal pada tahun 79. Ya, ketika dia menjadi guru bahasa Inggris di sekolah metodis, ya pada saat itulah Tuan Manulang sering berjumpa dengan tokoh-tokoh pergerakan di Jawa seperti Abdul Muiz. Bahkan ketika dia beraudiensi ke Gubernur Jenderal di Batavia, dia menyempatkan diri menemui Agus Salim dan Cokro Aminoto.